Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Suasana Pedesaan Indonesia. Baik teman-teman, seperti biasanya tentu saja kita akan mereview keindahan-keindahan pedesaan, wisata-wisata yang ada di desa dan juga berita-berita tentang desa. Baik teman-teman, di saat ini kita akan mencoba mengikuti perjalanan daripada tim Pagari atau patroli anak nagari atau patroli yang terdiri dari para relawan dari desa yang mereka ini telah dilatih, mereka ini telah diberikan pengetahuan, pendidikan atau ilmu pengetahuan tentang bagaimana mengatasi apabila terjadi konflik antara satwa liar dengan binatang ternak ataupun kontak langsung dengan masyarakat. Dari tim ini juga telah melibatkan Babin Kantipmas dan juga Babinsa untuk melakukan, karena beberapa hari sebelum ini terjadi konflik antara harimau dengan ternak masyarakat. Jadi setelah tadi mereka melakukan briefing, sekarang kita akan bergerak menuju daerah pinggiran hutan di mana ditemukan jejak harimau tersebut. Nah, di sini kita telah berada di pinggiran hutan dan memberikan bagaimana tindakan harus dilakukan. Jadi bersama di sini kita melakukan briefing kembali sebelum kita memasuki daerah hutan yang akan kita telusuri, yaitu apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan tim Pagari ini terdiri dari beberapa anak nagari, diantaranya yaitu Salaria Timur, Koto Alam, dan juga tim Pagari dari Baringin. Baik teman-teman, berawal dari pinggir hutan yang berbatasan dengan daerah perkebunan masyarakat atau sawah masyarakat. Di sini kita telah mulai menemukan jejak dari harimau tersebut, yaitu jejak yang ditemukan berkisaran diameter jejak atau tapaknya tadi itu kita ukur itu 10 cm. Jadi di sini kita akan menyimpulkan data-data, kemudian kita juga akan mencatat, karena berdasarkan dari jejak ini banyak hal-hal yang bisa nanti kita kembangkan. Di antaranya jenis kelamin daripada harimau tersebut apa, diperkirakan umurnya sudah berapa. Nah, dari data ini juga kita bisa melakukan perilakunya bagaimana, dan inilah kira-kira jejak yang di antara sekian banyak jejak yang kita temukan. Baik teman-teman, jadi tim ini didampingi langsung oleh BKSDA Agam dan juga beberapa LSM yang mendampingi tim anak Pagari ini atau patroli anak nagari. Baik teman-teman, tentunya bercerita tentang konflik ya, baik itu dengan harimau, gajah, kemudian juga beruang. Mungkin di sini terjadi beberapa pendapat, yaitu pro dan kontra. Ada masyarakat yang beranggapan atau kita beranggapan ya kita musnahkan, kita habiskan, kan nanti tidak lagi terjadi konflik dengan manusia. Mungkin begini ya teman-teman, di awal kita mungkin beranggapan kalau kita memusnahkan harimau, salah satu contoh harimau, mungkin kita secara langsung memang terlepas dari konflik manusia dengan harimau. Tetapi perlu juga kita ketahui yang namanya ekosistem atau rantai kehidupan tadi, ini bukan mengakhiri suatu permasalahan, karena mata rantai kehidupan harimau tersebut mereka juga memangsa atau juga memakan binatang lainnya. Jadi dengan habisnya harimau tersebut, kita punahkan harimau tersebut, binatang yang dimakan oleh harimau seperti babi dan lain-lainnya, itu kera dan lain-lain, nah itu nanti akan berkembang biak secara pesat karena tidak ada lagi yang sebagai predator mereka. Hasil nanti juga akan terjadi konflik dengan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi apakah kita juga harus memusnahkan babi? Apakah juga kita mampu? Jadi alangkah baiknya hal yang kita lakukan adalah menjaga keseimbangan alam tersebut, menjaga hubungan antara kita dengan alam, dan juga kalau boleh kami menyampaikan di sini, kita juga sebagai manusia tentunya tidak boleh ego dengan kita sebagai seorang manusia.
alam ini bisa kita buat jadi apapun. Nah, di sini jelas-jelas ya, Tuhan pun telah mengatakan alam ini tidak akan rusak kalau bukan ulah tangan-tangan manusia itu sendiri, dan juga alam ini, dunia ini tidak akan kiamat kalau tidak ulah perilaku manusia itu sendiri. Jadi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan di sini. Jadi berdasarkan itulah pemerintah atau bahkan untuk harimau Sumatera ini, karena jenis harimau yang langka, jadi berdasarkan itulah dunia ya, bahkan dunia PBB pun juga telah ikut melindungi satwa liar ini. Ya teman-teman, tentunya semoga saja ini bisa membuka wacana kita, bisa membuka atau mencerahkan kita semua. Alangkah baiknya kita berdampingan ya, hidup berdampingan dengan alam. Bukan kita harus merusak alam itu sendiri, bukan kita harus menghabiskan apapun yang mengganggu kita, kita habiskan. Apa yang kita habiskan, apakah kita akan mampu melakukan hal tersebut? Mungkin di saat kita sekarang mungkin bisa, tetapi bagi anak cucu kita berikutnya, karena predator yang saling memakan mata rantai kehidupan tadi telah rusak, maka di situ kita akan terjadi konflik yang berkepanjangan satu dengan yang lainnya. Mungkin dalam satu sisi kita telah berhasil lepas dari konflik tersebut, tetapi kita nanti akan dihadapkan dengan konflik yang berikutnya. Ya teman-teman, semoga saja kita bisa bekerja sama tentunya menjaga alam. Seperti contohnya teman-teman ya, di musim penghujan terjadi banjir, kita menyalahkan alam, banjir, tetapi kita lupa bahwa banjir tersebut disebabkan oleh kita sendiri. Salah satunya kita membuang sampah ke sungai seenaknya, membabat hutan seenaknya, kemudian terjadi banjir, kita menyalahkan alam. Ya teman-teman, tentunya di sini kami bukan maksud mengajari, tetapi ini adalah merupakan suatu pemikiran kami, karena juga kami telah mendapatkan pencerahan dan juga mungkin bagaimana ya pendapat teman-teman. Tentunya kami berharap kita sependapat dalam hal ini. Oke teman-teman, dan kali ini kami juga ada menemui sarang burung ya, kebetulan juga burungnya lagi bertelur ya. Jadi ya kita biarkan mereka, tidak perlu kita ganggu, kita biarkan mereka hidup sesuai dengan koridornya ya, sesuai dengan kehidupannya. Semoga saja dengan kita memelihara alam, dan semoga tentunya kita berharap alam akan memberikan manfaat kepada kita. Baik teman-teman, kali ini tim 1 dan tim 2 tadi ya, karena hujan kami harus memasang mantel dan segala macamnya. Sekarang tim 1 dan tim 2 telah bergabung, karena sebelumnya tim ini dia bagi dua, ada yang bergerak langsung masuk ke daerah area hutan sebelah selatan, kami bergerak ke sebelah utara, dan sekarang kami tadi berkumpul janjian dalam satu titik. Sekarang kita bergerak langsung masuk jauh ke dalam hutan. Kebetulan di sini kami juga menemukan seekor iguana. Ya, mungkin lebih tepatnya inilah seekor bunglon ya. Dan ini juga akan dicatat oleh tim pagari tersebut apapun yang ditemukan. Dan kalau kami lihat ini bunglon ini, mereka memang sengaja turun ke tanah karena bunglon ini bertelur itu di tanah. Walaupun mereka hidup di atas pohon, tetapi mereka bertelur ke tanah. Nah, inilah kira-kira bunglon tersebut, dan apa ya namanya di daerah teman-teman semua silakan saja ditulis di kolom komentar. Jadi kita biarkan mereka hidup di habitatnya. Kita tidak perlu membunuh, kita tidak perlu mengganggu. Biarkan mereka hidup seperti layaknya juga kita harus mendapatkan kehidupan yang semestinya kita dapatkan. Baik teman-teman, sekarang kami telah terus bergerak jauh ke dalam hutan, dan kalau tadi kami menemukan jejak harimau tersebut menuju ke tengah hutan, ke dalam hutan. Di sini kami juga tadi menemukan jejak tapir, kemudian jejak kijang. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasannya ini adalah jejak kijang.
Jadi bisa di sini kita simpulkan harimau tersebut tidak menuju arah utara, tetapi mereka tadi mungkin melakukan belokan ke arah selatan. Sekarang kami telah berjarak jauh dan juga kebetulan di sini kami juga menemukan cakaran di pohon. Jadi dilihat, diidentifikasi. Di sini kami menyimpulkan ini bukanlah cakaran harimau tetapi adalah cakaran dari beruang. Jadi berdasarkan data-data ini nanti kita bisa menyimpulkan, bisa dapat beberapa macam kesimpulan untuk kita melakukan tindakan lebih jauh terhadap perilaku binatang atau harimau yang tengah konflik dengan manusia tersebut. Nah, di sini kebetulan kami telah terjauh masuk ke dalam hutan dan di sini ada pertigaan. Di sini tim memutuskan harus memasang kamera pengintai. Jadi kita pasang kamera pengintai, tentunya berharap nanti kita bisa melihat mendapatkan video atau foto dari binatang-binatang melintasi ini, dan kita juga berharap tentunya harimau tersebut kita bisa melintasi jalan ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana kondisinya, apakah mereka dalam keadaan sakit atau mungkin mereka dalam keadaan mengalami perubahan perilaku. Jadi itu data-data itu perlu kita kumpulkan sebelum kita melakukan tindakan yang lebih jauh. Di sini tim bersama dari BKSDA, Babinsa, Babinka Tipmas, dan untuk tindakan, karena kami telah berada jauh dalam hutan, kita harus melakukan penghalauan dengan cara membuat bunyi-bunyian. Di sini kami mempergunakan meriam yang dibuat dari besi menggunakan karbit. Jadi kita bunyikan dentuman yang sangat keras. Ini juga merupakan bisa mungkin salah satu tindakan awal bagi masyarakat daerahnya yang mengalami konflik tersebut. Apapun binatangnya, seperti gajah, harimau, beruang, dengan melakukan bunyi-bunyian tersebut mereka merasa tidak betah mendengarkan itu dan mereka akan bergerak menjauh dari bunyi-bunyian tersebut. Sekarang tim dari BKSDA memberikan arahan bagaimana cara memasang kamera, di mana harus ditempatkan, berapa ketinggiannya, dan kemudian mengatur framenya. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan nanti video dan gambar yang bagus untuk melakukan pendataan tersebut. Jadi sembari tadi di jalan kami selalu saja melakukan penghalauan dengan bunyi-bunyian, berharap tentunya harimau tersebut masuk jauh ke dalam hutan dan tidak kembali ke daerah pemukiman penduduk. Ya, semua tim tentunya juga di sini nanti kami akan bagi tim, anggota tim, ada nanti yang memasang kamera, ada kemudian karena kamera ini adalah memakai sensor gerak. Jadi di saat kita memasang kamera itu tidak boleh ada di depan itu daun-daunan mungkin atau tumbuh-tumbuhan liar nanti yang kemungkinan bergerak terus karena hembusan angin. Karena setiap ada gerakan kamera tersebut akan merecord. Jadi nanti kita akan kehabisan memori. Jadi kita pastikan tempat kita memasang kamera framenya cukup luas sehingga bisa mendapatkan video yang lengkap dan kemudian juga bisa memfungsikan kamera ini secara maksimal. Oke teman-teman, setelah tadi dilakukan pemasangan beberapa buah kamera di setiap sisi-sisi yang mungkin perlu dibutuhkan, tim karena telah terjauh masuk ke dalam area hutan, tim memutuskan kembali menuju arah selatan untuk melakukan pergerakan-pergerakan sembari juga melakukan penghalauan dan juga mengumpulkan data-data yang dibutuhkan tentunya. Dan juga tim gabungan ini tadi kami juga telah dapat informasi daripada tim yang berada di Paraman. Mereka juga di situ menemukan jejak-jejak baru dan juga menemukan beberapa ekor binatang hutan maksudnya yang dimangsa oleh harimau
Jadi semoga saja nanti data-data yang kita dapatkan di Paraman, data-data yang kita dapatkan di Baringin bisa kita simpulkan dan apa harus tindakan yang harus dilakukan lebih jauh. Baik teman-teman, sekarang kita kembali ke arah bawah. Sebelumnya nanti kita juga terus akan menuju di mana sebelumnya atau satu malam sebelum ini ada ternak masyarakat yang diterkam oleh harimau. Nanti kita juga akan ke sana, kita juga akan lihat, kita akan temui pemiliknya, kita akan menanyakan di mana mereka menempatkan ternaknya pada malam hari. Karena memang di daerah ini masyarakatnya sebahagian masih menempatkan ternak di pinggir-pinggir perkampungan. Ya mungkin karena kebiasaannya hal ini aman, dan di sini juga dulu pernah terjadi 5 tahun sebelum ini pernah terjadi konflik, bahkan itu memakan korban ternak masyarakat banyak di sana itu sampai sebanyak 15 ekor ya, bukan satu titik, ada di 3 lokasi desa. Nah sekarang baru kembali terjadi. Dan kira-kira 15 hari sebelum ini juga itu telah terjadi korban ternak masyarakat. Baik teman-teman, kita ikuti saja perjalanannya tim ini. Jangan Anda skip video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tidak terjadi penyampaian informasi yang sifatnya hoak. Bahkan nanti kita bukan membuat tenang masyarakat karena kita membeberkan berita-berita hoak, berita-berita yang tidak bertanggung jawab, berita-berita yang tidak ada data-data yang jelas, nanti menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ya teman-teman, sekarang ini kita kembali dulu ke titik awal dan nanti kita akan gabung dengan tim yang ada di Paraman juga. Nanti mereka akan menuju satu titik pertemuan dengan kami dan kita nanti akan sama-sama menuju daerah tempat di mana terjadinya konflik antara harimau dengan ternak masyarakat tersebut. Sarang burung senturan sih kedua. Kalau kami posisi lihat nih Pak. Kalau Malongkah kau nak? Standar lah ya Pak. SNI lah ya Pak. Iya. Nampak Dan? Oh nampak. Mantap. Naman. Oh, ini satu untuk kondisi kapal tangga agak kurang aman. Wah, siku baru mantap Eko. Pada atas tidak boleh Pak ya. Enggak Pak. Mau warga mantan ke sini Pak. Kau dan tahan ke bawah katanya 3 talinya selain. Ni jero. Kucing kau jero tu satu lo nyuruh san rugi lo ndak. Lepas talinya. Mana kucing kau? Ku am di tua. Mana? Oi. Kau di luar ya? Iya. Mak lah di madu mah. Ah, tunggu situ. Masa kalau mau mak keluar ya? Iya. Enggak orang lah terus pulang lah ya. Hmm. Iya. Enggak, bawah.
Coran. Orang kalau di bawah. Itu mau ikut tiang dan. Ikut tiang. Satu, dua, lompat. Unit 1 cek, unit 1. Masuk unit 2. Dalam posisi menuju kantor Wali Baringin, ganti. Kalau tu kena si kali kalau biar dia. Dia teh tu kau dah siah ke? Ate yang salah raya. Banyak entah mungkin kau. Kau orang pergi senior ke ya? Senior lah. Kalau lu suang kan. Mai lah dia asal. Ya. Nama itu di bawah anda. Nama apa penurunannya kah? Unit 6, kondisi di lapangan, cek. Sesak nangok cia dah. Ambil lah cia. Lidah dah, lidah. Lidah keluar. Cik lah tu. Aduh sekolah. Tu lah berik sepatu. Ngahnya tu langah. Lebih bau.
rompi sing tua ya. Kalian separuh itu buang. Tinggal dua piak lah. Itu ete itu ada. Teri lah teh. Iya kan dia bilang sana. Iya. Nah, ke situ lah kita wah. Itu ada dulu nak. Apa lagi? Cak peneh lah tu nak teh tadi dah. Dah pak. Saja. Cak kau lari kerja hujan nak di bawah. Tu, sama aku lagi. Mek lari aku mari aku. Tulak dia. Iya, bang nanti depan. Wis. Ada ndak patroli kau kace. Allah, tu je ni. Itu dulu kan. Pandai. Okey. Ya teman-teman semua, sekarang kita telah berada di pemukiman masyarakat kembali ya. Kita akan menuju kantor wali nagari atau kantor desa karena kita di situ tadi titik kumpul awal sebelum kita kembali nanti melakukan kegiatan menuju di mana TKP atau tempat kejadian peristiwa diterkamnya ternak masyarakat ya, sembari juga istirahat ya, untuk makan karena dari pagi tim ini memasuki area hutan. Untuk sementara istirahat sejenak, kita kembali ke kantor desa karena juga kita tadi sebelumnya berangkat di sini kita telah memberikan melapor dan juga mohon izin kepada pemerintahan desa untuk melakukan atau melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga keamanan agar konflik antara harimau dengan baik itu ternak masyarakat ataupun dengan masyarakat itu sendiri tidak lagi terjadi. Tentunya kita semua bisa berharap dan berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, semoga kita mendapatkan perlindungan, kita dijauhkan dari segala bencana, kita dijauhkan dari segala hal-hal yang sifatnya nanti merugikan kepada kita semua. Baik teman-teman, kembali kita sekarang telah berada di daerah tempat kejadian. Inilah induk kerbau dan anak kerbau itu yang dicakar atau digigit itu kaki sebelah kanan depan, kemudian itu bisa kita lihat ya, tapi ada satu gigitan. Tapi kalau kita lihat kondisinya sekarang induk kerbaunya sudah mau makan dan juga begitu anaknya, tentu kita berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak kita ingini lebih jauh. Ya teman-teman, di sini kami berbicara dengan pemilik kerbau, kemudian mengidentifikasi baik itu data-data pemilik dan bagaimana kronologinya, di mana ternak itu ditempatkan pada malam hari sebelum kejadian. Gunanya adalah berdasarkan ini kita nanti akan menyimpulkan apa harus tindakan, apa harus pencegahan yang kita lakukan ke depannya agar tidak terjadi hal-hal yang serupa. Setelah kami mengumpulkan data-data, kami langsung ke TKP tempat kejadian di mana kerbau tersebut diterkam harimau satu malam sebelum ini. Memang kerbau itu ditempatkan di pinggiran desa. Jadi mungkin saja kebetulan dia lewat di arah tersebut, mereka melakukan pengejaran terhadap kerbau. Nah, disitulah di bawah itu pemilik tersebut menempatkan ternaknya, dan disitulah terjadinya peristiwa satu malam sebelumnya. Dan bisa juga kita lihat ini adalah hutan bertalian dengan hutan tempat kita melakukan penelitian pertama tadi.
Semoga saja tentunya kita berharap tidak lagi terjadi konflik antara satwa liar dengan manusia. Semoga saja kita bisa bersahabat dengan alam, dan semoga saja alam memberikan manfaat kepada kita. Dan tetap waspada, tetap berhati-hati, tetap melakukan tindakan-tindakan secara wajar, secara penuh dengan segala pertimbangan. Terima kasih tentunya bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan penyampaian dari kami yang kurang berkenan. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.